Maka bagaimanapun alasannya, orang Islam mengakui itu sebagai tempat suci. Secara khusus tentang Yerusalem, orang Yahudi punya keterikatan dengan Bait Allah, khususnya Hakotel Hama'arafi, yaitu tembok barat yang dikenal dengan Haitun al-Mubaka. Orang Islam punya sejarah sendiri yang dikaitkan dengan kunjungan Nabi Muhammad secara metahistoris, bukan secara historis, itu metahistoris, karena itu kan pengalaman iman kan terhadap kota suci Yerusalem. Lalu apa? Katanya secara metahistoris Nabi Muhammad naik dari Masjidil Aqsa itu ke Sidratul Muntaha secara metahistoris. Ya, makanya di atas tempat di mana menurut pandangan Islam dulu Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, kemudian sejak zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan tahun 695 didirikan masjid yang dikenal Dome of the Rock, Masjid Qubatus Sokroh, Masjid Kubah Biru, Kubah Emas, Masjid Kubah Emas. Lalu kira-kira tahun 705 anaknya dari Abdul Malik bin Marwan, namanya Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan, mendirikan satu masjid yang dinamakan sesuai dengan ayat Al-Quran, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berdasarkan kata Masjidil Aqsa, yaitu masjid yang jauh, Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan jauh setelah zaman Nabi Muhammad menamakan masjid ini berdasarkan surat Isra tadi, dinamakan Masjidil Aqsa tahunnya 705. Sementara Nabi Muhammad meninggal 632. Maka saya gunakan kata-kata metahistoris, ya. Seperti itu, Saudara. Maka bagaimanapun alasannya, orang Islam mengakui itu sebagai tempat suci. Orang Kristen dia punya Golgota juga di dekatnya Bait Allah itu. Tapi karena orang Kristen memahami Yesus tidak ada di sini lagi, dia sudah bangkit, dia secara emosional tidak terlalu terikat pada kota Yerusalem. Dia terikat pada nama Tuhan Yesus, lebih terikat pada peristiwa kebangkitan Yesus itu. Meskipun orang Kristen juga sangat mencintai kota Yerusalem karena eksistensi Golgota ada di sana. Nah, jadi tiga kelompok ini memiliki pengalaman historis terhadap kota suci Yerusalem. Lalu Palestina dan Israel secara politik, bagaimana dia memahami klaim-klaim ini kan? Ya. Lalu klaim historis itu miliknya Palestina atau miliknya Israel? Kita uji pertama. Sekarang kita uji klaim Israel dulu. Orang Israel selama 2000 tahun mereka selalu berdoa, berharap, mendamba. Mereka selalu mengatakan, tahun ini kita di sini lasana habba'ah Yerusalem, tapi tahun depan kita di Yerusalem. Itu bukti liturgis bahwa mereka selalu merindukan kota Yerusalem sekalipun mereka terserak-serak di seluruh dunia. Yang kedua, di dalam teks yang tadi sudah saya kutip, yaitu Megilat Ta'anit, gulungan puasa, orang Yahudi mengakui dokumen itu tahun 160 Bait Allah diruntuhkan, dibakar dengan api tepat di tanggal 9 bulan Ab atau tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi, sekitar sembahyang minkah, yaitu jam 3 petang. Tanggalnya, tahunnya, sampai jamnya dicatat loh, saudara-saudara. Artinya, kalau orang yang tidak terlibat betul dalam pengalaman sejarah Yerusalem, pasti tidak bisa menulis seperti itu. Iya kan? Itu satu. Bedakan dengan pengalaman metahistoris kaum Islam tadi. Identifikasi kota Yerusalem itu terjadi baru sejak zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Penamaan Masjidil Aqsa itu dinamakan berdasarkan Quran. Jadi namanya sudah ada, masjidnya belum ada. Artinya ini berbeda dengan pengalaman orang Yahudi di mana jamnya, tanggalnya, tahunnya, ritualnya masih ada sampai hari ini yang namanya puasa perkabungan Tis'a B'Ab. Kemudian data di luar Alkitab.
Data di luar Alkitab, pertama saya menemukan prasasti yang ditulis oleh Fir'aun Meren Petah. Itu berkuasa kira-kira tahun 1213 sampai dari 1203 sebelum Masehi. Dalam prasasti Fir'aun Meren Petah itu disebutkan Zir-il, maksudnya Israel, Zir-il Plat Ben Perat. Israel telah dibiarkan gersang, benihnya tidak ada lagi. Ini setelah peristiwa Eksodus. Jadi Fir'aun Meren Petah itu hidup setelah Fir'aun Eksodus yang menceritakan penaklukan terhadap Yerusalem, terhadap Israel. Kemungkinan dia telah menyerang wilayah Israel yang waktu itu sudah menetap jadi wilayah atau kekuasaan bangsa Israel pada zaman setelah Yosua. Itu bukti-bukti di luar teks kitab suci. Kedua, bukti-bukti dari zaman setelah Raja Daud, yaitu prasasti batu Mesa Stone yang ditemukan di Yordan. Kalau saudara pergi ziarah ke Israel, Anda akan menemukan replikanya itu di Gunung Nebo, di gereja Fransiskan Katolik. Di situ ada data arkeologinya yang namanya batu Mesa. Di situ tertulis itu zamannya Israel sudah terbelah menjadi dua. Israel di Samaria, Yehuda di Yerusalem. Kira-kira prasasti itu muncul tahun 850, ada kata-kata Omri Melek Yisrael. Omri Raja Israel. Jadi artinya Israel sebagai negara yang berdaulat dengan teritorial tertentu itu sudah ditulis dalam prasasti Meren Petah dari abad 12 sebelum Masehi. Bahkan ada tertulis dalam inskripsi-inskripsi dari musuhnya Israel, yaitu Raja Mesa, yang kisahnya juga ada dalam Alkitab. Itu disebutkan prasasti batu Mesa itu 850 sebelum Masehi. Nah sekarang kita menguji bagaimana klaimnya Palestina. Yang disebut Palestina itu pertama kali muncul kalau data biblikal itu dalam kitab Kejadian pasal 10 ayat 13 sampai 14. Di situ disebutkan Filistin. Kata Filistin, Palestina, Filistin adalah keturunan Kaslihim. Kemudian Ulangan pasal 2:23 dia menyebut tentang orang-orang Filistin dari Kaftor. Kaftor itu Yunani. Dari Kaftor, ya, termasuk 5 kota kuno yang disebut Pentapolis. Polis itu kota, Penta itu 5. Apa itu? Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, dan Gad. Makanya kita melihat Goliat dari Gad itu menjadi wilayahnya orang Palestina. Wilayahnya di mana? Dari seberang selatan ke utara, dari lembah Gaza hingga sungai Yarkon. Tetapi orang Palestina yang disebutkan di sini tidak pernah eksis jadi sebuah negara. Hanya pendatang baru dari Kaftor. Maka di dalam terjemahan Alkitab Septuaginta mereka disebut dengan 3 nama. Pertama, Pulistin, Palestina. Helenas, orang-orang Yunani karena mereka datang dari wilayah Yunani. Atau Alopuloi, bangsa-bangsa lain, sebagai terjemahan dari kata-kata Goyim. Jadi termasuk orang Goyim di luar Israel. Penemuan arkeologi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa tempat-tempat di wilayah misalnya Asdod, Askalon, Gad itu banyak ditemukan tulang-tulang babi. Artinya apa? Daerah itu pasti dulu daerah yang dihuni oleh orang-orang Filistin purba. Nah pertanyaannya, Filistin purba ini tidak pernah eksis jadi negara. Berarti berbeda dengan Israel yang jelas eksis jadi negara. Prasasti Meren Petah, prasasti batu yang ditemukan di Yordan tadi, batu Mesa di Yordan, Mesa Stone. Jelas itu ada eksistensi sebagai negara. Sementara Filistin itu adalah pendatang. Tapi apakah Filistin dalam zaman Alkitab itu sama dengan Palestina sekarang? Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kita akan lihat contoh bahwa orang Palestina sebagai pendatang itu ditulis di dalam Sefanya 2 ayat 5.
Yosabe Hebel Hayam Kretim, penduduk tepi laut orang-orang Kreti. Kreti itu pulau Kreta dari Yunani. Yang kedua misalnya disebut juga tadi disebutkan Filistim Kaftorin, orang-orang Palestina yang datang dari daerah yang namanya Katfor. Ini menunjukkan eksistensi orang-orang pendatang di Yerusalem. Bagaimana dengan ungkapan Al-Quran sekarang? Nah ini penting ini. Justru anehnya Al-Quran sendiri, kalau ini dijadikan rujukan sebagai konflik agama, justru di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 21 menegaskan bahwa kepada Musa, kaumnya Musa telah diberikan tanah suci, yaitu Israel.